Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat dan barokah di masa yang akan datang. Namun selain itu, saya berharap semoga kebahagiaan, keselamatan, serta kesuksesan akan selalu bersama kalian. Ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Untuk poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Secara bahasa, kata akidah itu berasal dari fi'il madhi aqada ya'qidu aqidatan, yang artinya adalah ikatan, keyakinan, ataupun perjanjian. Sehingga kata akidah bisa dimaknai keyakinan hati atas sesuatu. Namun selain itu, akidah Islam bisa diartikan juga sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya bagi setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Untuk yang kedua ini poinnya kita akan belajar tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Jelas, kalau kita berbicara tentang dasar-dasar hukum akidah Islam, pasti yang pertama adalah Al-Quran. Mungkin dari kita sudah tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk mengetahui apa itu Al-Quran, sebab pasti dalam kehidupan kita akan selalu terselimuti oleh yang namanya Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang mana kedatangannya di situ adalah sebagai pedoman hidup, sumber hukum bagi setiap manusia. Jadi kalau kita ditanya bagaimanakah cara kita agar hidup kita menjadi tenang ataupun tentram ataupun bahagia, maka jawabannya satu, yaitu berpegang teguhlah, berpedomanlah dengan Al-Quran. Yang kedua, dasar hukum dari akidah Islam yaitu adalah Al-Hadis. Hadis adalah suatu penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, budi pekerti atau biografi baik pada masa lampau dari kenabian maupun sesudahnya. Jadi Al-Quran itu sebenarnya ada ayat yang namanya muhkam dan juga ada ayat yang namanya mutasyabih. Kalau ayat muhkam jelas kita bisa secara tekstual, kita bisa memahaminya secara langsung. Tetapi kalau mungkin yang ayat mutasyabih, kita perlu penjabaran yang lain. Di antaranya seperti contoh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau kita artikan sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan dengan sesuatu. Dalam itu masih bertanya-tanya, bagaimana cara kita menyembah Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengetahui hadis yang mana hadis tersebut sebagai penjelas dari Al-Quran. Sehingga hadis termasuk dasar hukum-hukum di dalam akidah. Untuk tujuan dan manfaat mempelajari akidah Islam jelas. Insya Allah tujuannya di situ kita dapat memahami pedoman hidup yang lurus, sehingga dapat membedakan yang hak dan yang batil.
Intinya, dengan memahami akidah Islam, kita akan tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Sehingga dengan kita memahami semuanya itu, maka kita akan bisa menuju yang namanya ketakwaan, yang mana di situ kita akan mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Untuk manfaatnya jelas, kalau kita mempelajari akidah Islam, manfaatnya insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang mana di situ insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mungkin pembelajaran pada hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.